Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya, perwakilan dari kelompok 4, akan membahas materi mengenai efisiensi pasar, atau dalam istilah global dikenal sebagai efficient market hypothesis. Teori ini penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana informasi memengaruhi harga saham. Anggota kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Umi Kusum Okta dengan NIM 142230345. Selanjutnya ada Nikentri Hidayati dengan NIM 142230333. Selanjutnya Syekh Ramai dengan NIM 142230348. Setelahnya ada Apriani Purnamasari dengan NIM 142230349, dan yang terakhir Ismailiyati Zahra dengan NIM 142230368. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Definisi umum efisiensi pasar. Definisi paling umum dari efisiensi pasar adalah ketika harga saham selalu mencerminkan informasi yang tersedia. Jadi, tidak ada cara mudah untuk mengalahkan pasar kecuali dengan mengambil risiko tambahan. Artinya, begitu ada informasi baru masuk, misalnya laporan keuangan atau berita merger, harga langsung menyesuaikan. Kalau tidak ada reaksi cepat, berarti pasarnya belum efisien. Selanjutnya, 3 bentuk efisiensi. Menurut Eugene Fama, efisiensi dibagi menjadi 3, strong, semi-strong, dan weak. Strong form paling ekstrim, bahkan informasi rahasia pun sudah tercermin di harga. Semi-strong mencakup semua informasi publik. Weak form mencakup data harga masa lalu. Kita akan bahas satu persatu bentuk ini termasuk durasi reaksinya. Pertama ada strong form. Strong form adalah bentuk efisiensi yang paling sempurna. Di sini bahkan informasi orang dalam sudah tercermin. Jadi meskipun direktur tahu laporan buruk akan keluar, dia tidak bisa untung lebih dulu karena pasar sudah menduga sebelumnya. Tapi di dunia nyata ini sulit terjadi. Contohnya CEO Silicon Valley Bank menjual saham beberapa hari sebelum krisis, itu tanda bahwa pasar belum strong form. Selanjutnya atau yang kedua ada semi-strong form. Semi-strong form adalah bentuk efisiensi pasar yang mencerminkan informasi publik secara cepat, misalnya dalam kurun waktu 1-7 hari, atau bahkan lebih cepat. Misalnya ketika perusahaan mengumumkan laba tinggi, harga langsung naik ke hitungan menit. Ini terjadi di saham seperti Apple dan juga BRI di Indonesia. Di pasar semi-strong, analisis fundamental standar seringkali sudah terlambat. Ketiga atau yang terakhir ada weak form. Di pasar weak form, investor tidak bisa mengandalkan grafik atau pola candlestick untuk meraih profit konsisten, karena semua informasi historis sudah tercermin. Tapi karena respon pasar lambat, biasanya lebih dari 7 hari atau bahkan 30 hari lebih, masih ada peluang bagi investor aktif untuk menebak arah harga jangka pendek. Contohnya, saham Bukalapak naik di awal IPO, tapi kemudian jatuh karena pasar lambat menyerap info fundamental. Bentuk-bentuk efisiensi keputusan. Yang pertama ada kecepatan atau speed. Kecepatan dalam efisiensi pasar sangat penting. Kalau harga saham menyesuaikan dalam waktu singkat atau kurang dari 1 jam misalnya, maka pasar itu sangat efisien. Tapi kalau butuh berhari-hari untuk merespon berita penting, artinya pasar itu lambat dan investor punya waktu untuk mengambil untung dari informasi tersebut. Itulah sebabnya kita ukur efisiensi dari seberapa cepat harga bereaksi terhadap info baru. Selanjutnya atau yang kedua ada ketepatan atau accuracy. Selain cepat, harga juga harus tepat. Artinya, harga saham harus mendekati nilai wajar atau nilai intrinsik. Ketepatan dipengaruhi siapa yang bermain di pasar. Kalau mayoritas investor adalah institusi atau profesional, mereka cenderung beraksi lebih akurat.
Tapi kalau didominasi oleh investor retail pemula, keputusan yang diambil bisa emosional dan membuat harga menyimpang jauh dari fundamental. Selanjutnya, nilai intrinsik dan ekspektasi harga. Yang pertama ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik bisa dihitung dari arus kas masa depan atau valuasi seperti PER. Di pasar efisien, harga tidak akan menyimpang terlalu lama dari nilai ini. Kalau harga terlalu rendah, investor akan membelinya, dan kalau terlalu tinggi, mereka akan menjualnya. Maka harga akan kembali ke jalurnya. Kita sebut itu sebagai ekspektasi harga yang akurat. Errornya random dan tidak bisa dimanfaatkan untuk untung konsisten. Yang kedua ada distribusi informasi dan proses dinamis. Informasi yang tersebar luas, cepat, dan murah membuat pasar lebih efisien. Sekarang dengan internet, berita menyebar dalam hitungan detik. Begitu laporan keuangan keluar, algoritma langsung membaca dan mengeksekusi transaksi. Ketika ada mispricing, investor akan segera melakukan arbitrase. Jadi pasar akan selalu berproses, tidak langsung sempurna, tapi selalu bergerak menuju harga wajarnya. Selanjutnya, perbedaan pasar efisien dan pasar yang tidak efisien. Di pasar efisien, tidak mudah mendapatkan untung lebih karena harga langsung mencerminkan info. Tapi di pasar tidak efisien, kita masih bisa menemukan saham yang undervalue atau overvalue. Saham gorengan, bubble, dan panic sell adalah gejala dari pasar yang tidak efisien. Bedanya ada di kecepatan dan akurasi reaksi harga. Pasar efisien lebih stabil dan lebih adil bagi semua pelaku. Selanjutnya masuk ke contoh kasus nyata. Kita lihat dari beberapa contoh, saham Apple naik hampir 3% dalam menit pertama setelah laporan laba rilis. Ini merupakan contoh pasar semi strong. Selanjutnya, Bukalapak naik saat IPO tapi kemudian jatuh karena informasi fundamental belum tercermin di awal. Ini termasuk weak form. Saham GameStop naik 1600% karena dorongan sosial media. Ini jelas bukan hal yang rasional. Selanjutnya, saham BREN di Indonesia diselidiki karena kenaikan harga yang tidak wajar. Bukti pasar kita belum sepenuhnya efisien. Implikasi. Kesimpulannya, efisiensi pasar adalah spektrum bukan hitam putih. Pasar bisa berada di antara weak dan strong. Untuk investor, strategi terbaik adalah menyesuaikan dengan jenis pasar yang akan dihadapi. Kalau pasar sudah efisien, strategi pasif seperti beli indeks cocok. Tapi kalau pasar belum efisien, strategi aktif bisa berhasil asal kita punya data, analisis, dan disiplin. Maka tugas kita adalah mengenali pasar dan bersikap bijak dalam mengambil suatu keputusan. Sekian dari kelompok kami, semoga yang dijelaskan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.